Padi merupakan tanaman yang menghasilkan beras, dan beras sendiri merupakan kebutuhan pangan utama masyarakat Indonesia. Kebutuhan dan keberhasilan budidaya tanaman padi menjadi penentu untuk mencukupi kebutuhan akan pangan. Budidaya tanaman padi saat ini terus dikembangkan oleh petani dan pemerintah. Di samping untuk mencukupi kebutuhan pangan, tanaman padi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena mempunyai stabilitas harga yang cukup baik. Oleh karena itu, diharapkan semakin bertambah jumlah petani yang menanam tanaman padi dan juga teknologi budidaya yang semakin maju. Stabilitas ketahanan pangan dapat terwujud, salah satunya ketika ketersediaan pangan terjamin dengan berlandaskan kemampuan sumber daya lokal atau wilayah. Kemampuan sumber daya lokal dapat terlihat ketika suatu wilayah mampu menghasilkan komoditas pangan untuk memenuhi konsumsi wilayah sendiri dan menjualnya ke wilayah lain di sekitarnya. Pembangunan pertanian di Kabupaten Banyumas masih fokus pada pengembangan komoditas padi, jagung, dan kedelai sesuai dengan program dari pemerintah pusat yang namanya Khusus Pajali. Seperti diketahui bahwasanya kondisi saat ini Kabupaten Banyumas masih didominasi sektor tanaman pangan, utamanya adalah padi. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu penyumbang pangan di tingkat nasional, dan ini keberhasilan kebersamaan kita selama ini memang ditopang oleh adanya kerjasama antara dinas dengan yang dalam hal ini ada penyuluh pertanian dan juga kelompok tani, baik melalui Gapoktan maupun kelompok tani dan perkumpulan petani pemakai air. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Banyumas pada tataran tingkat wilayah merupakan salah satu wilayah pengembangan komoditas andalan pangan, sehingga senantiasa memberdayakan sumber daya lokal agar dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal dan diharapkan mampu mensuplai kebutuhan pangan nasional, serta dapat dijadikan sebagai sektor prioritas utama dalam perencanaan pembangunan perekonomian Kabupaten Banyumas. Wilayah Kabupaten Banyumas seluas 1.327.726 hektar, sekitar 32.266 hektar merupakan lahan sawah yang terdiri 25.823 hektar merupakan sawah irigasi dan 6.443 hektar merupakan sawah tada hujan. Dengan rata-rata produksi gabah kering giling sebesar 385.425 ton per tahun. Dengan kondisi ini, untuk mencukupi kebutuhan pangan, masih terdapat surplus sebesar 40.000 ton. Sehingga Kabupaten Banyumas masih bisa berkontribusi memenuhi kebutuhan pangan daerah lain. Keberhasilan pertanian ditunjang oleh ketercukupan air. Di Kabupaten Banyumas, kita mempunyai hampir 32.000 hektar sawah, baik itu sawah irigasi maupun tanaman. Nah, dari sekian, sekitar hampir 17.000 hektar dicukupi dari irigasi kewenangan kabupaten. Sedangkan 6.500 dicukupi dari daerah irigasi kewenangan provinsi, sedangkan untuk 6.000 hektar yaitu ada di 2 daerah irigasi itu dicukupi dari jaringan irigasi kewenangan pemerintah. Sehingga mau tidak mau perhatian pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menunjang pertanian di sektor sumber daya air dan irigasi sangat besar karena kita mempunyai kewenangan sekitar 17.000 hektar. Kita mempunyai 570 daerah irigasi dengan sekitar 500 dilayani 500. Sebagai daerah agraris, sebagian lahan di Kabupaten Banyumas merupakan sawah dengan irigasi dan sebagian lahan lainnya merupakan sawah tada hujan. Dalam segi sumber daya air,
Pertanian di Kabupaten Banyumas didukung oleh beberapa sungai besar yang dilengkapi dengan sebuah bendungan, yaitu Sungai Serayu dengan Bendung Gerak Serayu. Terletak di Desa Gambar Sari, Kecamatan Kebasen, mengairi wilayah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan sebagian wilayah Kabupaten Kebumen. Total wilayah cakupan pengairannya mencapai 20.795 hektar. Sungai Tajum dengan Bendung Tajum terletak di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Aji Barang, dengan wilayah cakupan pengairan seluas 3.200 hektar. Sungai Logawa dengan Bendung Kediri terletak di Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas, dengan wilayah cakupan pengairan seluas 379 hektar. Sungai Pelus dengan Bendung Arca terletak di Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, dengan wilayah cakupan pengairan seluas 1.215 hektar. Sungai Kranji dengan Bendung Banjaran II terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, dengan wilayah cakupan pengairan seluas 1.200 hektar. Selain adanya sungai besar, terdapat juga situ dan beberapa embung yang juga dapat digunakan sebagai sumber daya air saat datangnya musim kemarau, seperti Situ Bamban yang terletak di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Jatilawang, yang wilayah cakupan pengairannya seluas 1,5 hektar. Kemudian embung Desa Taman Sari yang berada di Kecamatan Karanglewas, dan embung Desa Pengadegan yang berada di Kecamatan Wangon. Untuk mendapatkan tanaman padi yang berkualitas, tentu diperlukan tata cara tanam dan proses penanaman padi yang baik. Musim tanam di Kabupaten Banyumas pada umumnya dilaksanakan dengan pola tanam pertanian sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Oktober hingga Maret dan pada bulan April hingga September. Beberapa langkah dalam menanam padi adalah sebagai berikut. Persiapan media tanam. Persiapan media tanam diawali dengan proses pengolahan tanah, yaitu berupa pembasahan tanah dan dilanjutkan dengan membajak tanah. Pembajakan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul atau hewan kerbau untuk menarik alat bajak. Dapat juga dengan menggunakan traktor. Kemudian dilanjutkan dengan proses pelembutan tanah atau garu, yang bertujuan agar tanah menjadi lunak dan gembur. Setelah proses pembajakan tanah selesai, lahan sawah tersebut dapat dialiri air sampai ketinggian genangan air 10 cm. Penggenangan air dilaksanakan selama lebih kurang 2 minggu. Hal ini bertujuan agar tanah berubah menjadi lumpur serta menghilangkan racun yang ada pada tanah. Persemaian bibit. Setelah media tanam siap, persemaian dilaksanakan dengan penanaman bibit unggul yang berkecambah dengan persentase selebar 0,5% dari luas lahan pertanian. Lamanya proses persemaian bibit yang akan ditanam yaitu sekitar 2 kali 24 jam. Persemaian dilaksanakan pada lahan yang letaknya berdekatan dengan petak sawah yang akan ditanami, dengan tujuan saat bibit siap dipindah dan dicabut masih dalam kondisi yang segar. Apabila lokasi lahan terlalu jauh, dikhawatirkan bibit akan mati. Tanam padi. Setelah bibit padi berumur 2-3 minggu, selanjutnya masuk dalam proses pencabutan bibit atau ndaut. Dengan teknologi tanam terpadu, bibit yang berumur 14 hari
atau yang telah berdaun 5-6 helai dengan tinggi 22-25 cm dapat dicabut sampai ke akarnya untuk selanjutnya dapat ditanam. Pada saat penanaman, cukup menanamkan 1 bibit per lubang dengan posisi tegak dan kedalaman akar yang cukup. Sedangkan untuk model penanaman dapat menggunakan sistem tanam jajar legowo, yaitu cara tanam berselang-seling 2 baris dan 1 baris kosong. Perawatan tanaman. Proses selanjutnya yaitu proses perawatan tanaman padi yang terdiri dari kegiatan penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Penyiangan dilakukan secara rutin dengan periode waktu tertentu untuk menjaga kebersihan lahan dari tanaman pengganggu. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kekurangan maupun kelebihan air, maka pengairan lahan pun perlu dijaga kondisinya. Kegiatan pemupukan pertama kali dilaksanakan setelah padi berumur 1 minggu dengan cara ditabur dan dilakukan sebanyak 3 kali selama musim tanam, yaitu pada saat setelah tanam, saat padi berumur 20 hingga 25 hari, dan selanjutnya saat padi berumur 40 hingga 45 hari. Agar tanaman padi bebas dari hama atau penyakit, maka perlu dilakukan pengendalian. Proses pengendalian hama atau penyakit dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara biologis menggunakan hewan pemangsa hama atau secara mekanis dengan menggunakan pestisida. Panen padi. Saat tanaman padi berumur 75 hari, batang tanaman padi mulai menguning. Dan pada saat umur 85 hingga 90 hari, sudah dapat dilaksanakan proses panen. Panen padi dilaksanakan dengan cara berkelompok menggunakan anai-anai atau sabit. Anai-anai umumnya digunakan petani untuk memanen padi lokal yang tahan rontok dan tanaman padi berpostur tinggi. Sedangkan sabit digunakan untuk memanen padi dengan cara dipotong. Perontokan padi. Perontokan padi merupakan kegiatan pasca panen setelah pemotongan atau memanen. Umumnya dilakukan perontokan dengan cara dibanting atau menggunakan teknologi dengan tujuan untuk melepaskan bulir-bulir gabah dari malainya. Perontokan padi merupakan salah satu tahapan pasca panen yang memberikan kontribusi yang cukup berarti. Pengeringan gabah. Pengeringan gabah merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam mempertahankan mutu gabah, yaitu dengan cara menurunkan kadar air gabah hingga mencapai maksimum 14%, dengan maksud agar gabah tidak mudah rusak sewaktu disimpan dan mutu tetap baik. Pengeringan gabah umumnya dilakukan dengan bantuan sinar matahari, dan pada saat musim penghujan dapat dilakukan dengan mesin pengering. Penggilingan gabah. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan, gabah kering yang siap digiling diolah untuk dipisahkan antara sekam, dan selanjutnya diproses lagi untuk menghilangkan bekatul. Dan agar beras tampak putih bersih, dilakukan pemrosesan dengan menggunakan bahan tertentu. Beras yang telah bersih dari sekam dan bekatul selanjutnya didistribusikan ke pasar dan disalurkan kepada konsumen.